Shalom, damai di hati. Selamat siang untuk kita semua. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan yang Maha Kasih, di mana sampai saat ini Tuhan terus menjaga saya sejak dari Manado ke Jakarta dan balik lagi ke Manado. Tuhan menjaga dan tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Pujian dan syukur, terima kasih hanya kepada Yesus Kristus. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman apa yang terjadi, kegiatan kami di Jakarta. Tujuan kami ke Jakarta ada kurang lebih 8 orang ke Jakarta dalam momen untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan sengketa tanah yang kami alami, masing-masing kami alami. 8 orang tersebut mempunyai permasalahan di tempat yang berbeda. Ada yang di Minahasa, daerah Languan, ada dari Kalase 2, ada dari Bitung, ada dari Kota Manado, Pal 4, saya dari Kelurahan Paniki Bawah, dan ada beberapa kasus yang dikuasakan penyelesaiannya oleh anggota tim yang berangkat ke Jakarta. Baiklah, saya akan menceritakan secara singkat. Awalnya kami telah berupaya untuk penyelesaian di Sulawesi Utara. Sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Akibat dari pembiaran oleh pemerintah dengan tidak menindak para mafia tanah, maka banyak korban yang terjadi kepada masyarakat. Misalnya ada yang ditangkap, dianiaya, disiksa, dipenjarakan. Sepertinya ini adalah perbuatan para mafia tanah yang cukup berkuasa, yang memperalat pemerintah untuk merampas hak masyarakat. Saya berani mengatakan bahwa pemerintah itu ibarat binatang, anjing atau babi. Secara kasar dikatakan bahwa pemakan dan penjilat kotoran. Kira-kira seperti itulah binatang, anjing dan babi, dan itu memang pantas saya lontarkan untuk pemerintah Sulawesi Utara. Karena kalau bukan penjilat, pemakan kotoran mafia tanah, pasti permasalahan di Sulut
akan diselesaikan. Tidak perlu masyarakat jauh-jauh pergi ke Jakarta. Karena itulah kami masyarakat korban mafia tanah, karena tidak diselesaikan ya, kami berupaya untuk datang ke Jakarta dengan harapan permasalahan-permasalahan kami dapat diselesaikan dengan baik. Baik bulan Juni seputaran tanggal 20 Juni kami berangkat dari Manado lewat kapal laut menuju Jakarta. Seminggu perjalanan kami tiba di Surabaya. Surabaya kami naik kereta api menuju ibu kota Jakarta. Kami menginap di salah satu masyarakat kota Manado yang secara sukarela ikhlas membantu kami, menampung kami di Jakarta. Pertama-tama, hari pertama kami tiba di Jakarta, kami langsung mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kami langsung menuju ke Komisi 2. Komisi 2 kami bertemu dengan salah satu anggota DPR RI, perwakilan Sulawesi Utara, Bapak Kamran Mokhtar Podomi STSH. Kami diterima dengan sangat baik. Kami bercerita keluh kesah, kemudian menyerahkan berkas-berkas kami, dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang kami bawa, dan itu diterima baik oleh wakil rakyat Komisi 2. Dan menurut Bapak Kamran itu akan diteruskan dalam sidang nanti antara Komisi 2 dengan Pak Menteri ATR BPN RI Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Sebelumnya saya dan teman-teman mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kamran yang mau membantu kami masyarakat Sulawesi Utara. Berikutnya saya mempertanyakan kepada Bapak anggota Dewan Kamran Podomi tentang berkas saya yang sudah diserahkan langsung kepada Bapak Menteri Pertanahan Pak Agus Harimurti Yudhoyono yang diserahkan dalam sidang RDP bulan Maret tanggal 23 2024. Jawaban dari Pak Kamran bahwa itu sudah diserahkan langsung dan sudah 2 kali dipertanyakan kepada Bapak Menteri dan katanya sedang dalam proses. Mungkin ada 3-4 jam kami ngobrol dengan Komisi 2 DPR RI. Kami pamit dan kembali ke tempat di mana kami tinggal.
Terima kasih dan rasa hormat kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi 2, Bapak Kamran Mokhtar Odomi, STSH. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pada hari kedua kami mendatangi Kementerian ATR BPN RI di Jalan Sisingamangaraja kalau tidak salah. Oke. Pagi sekitar jam 7 kami berangkat dari rumah, naik kereta dan turun di Kebayoran, dan Kebayoran naik angkutan online menuju kantor ATR BPN RI. Ada hal-hal aneh yang kami alami di sana. Setelah kami sampai di gedung Kementerian ATR BPN, setelah kami turun dari angkot, kami heran. Keheranan kami, kenapa tiba-tiba pihak keamanan menutup pintu gerbang untuk masuk ke kantor kementerian. Setelah kami semua turun, kami mendekat di pintu dan kami pertanyakan, kenapa Pak? Apa kami bisa masuk? Terjadilah negosiasi dan kami bisa masuk, tapi tidak boleh masuk ke dalam gedung. Kami hanya sampai di halaman saja, menunggu di situ, standby di situ. Sementara permintaan kami akan dipertanyakan kepada atasan mereka, para pejabat-pejabat di kantor kementerian. Miris ya, gedung ATR BPN RI DPRI itu gedungnya sangat megah. Kalau tidak salah mungkin hampir 20 lantai itu. Tapi kami korban mafia tanah dari Sulawesi Utara diperlakukan sepertinya tidak ada rasa kemanusiaan. Sekali lagi, kami korban mafia tanah dari Sulawesi Utara yang hendak membantu pemerintah untuk menuntaskan kasus permasalahan tanah di Sebelum, diperlakukan tidak manusiawi. Saya tidak tahu apakah itu dari Pak Menteri atau pejabat-pejabat bawahannya yang terindikasi ya bersatu dengan para mafia tanah. Jadi kami dibiarkan menunggu jawaban dari pejabat, kami dibiarkan di luar dengan panas-panas, terik panas matahari. Wah, kalau panas Jakarta itu sangat menyakitkan. Tapi karena kami sabar, kami ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik, benar, kami tetap menunggu. Ya, dari pagi seputaran jam 10 kami menunggu hingga, kalau tidak salah kami tunggu di luar itu sampai jam 2.
tiba-tiba datang pegawai dari dalam gedung dan meminta kami bisa masuk, tapi hanya 2 orang saja. Awalnya kami menolak bahwa kami ini jauh-jauh dari Sulawesi Utara, tidak ada niat jahat. Kami niat baik untuk meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan kami. Yang kami tahu bahwa selama ini AHY sangat menggebu-gebu memberantas mafia tanah. Apalagi dengan slogan Bapak Menteri AHY, gebuk-gebuk mafia tanah. Menurut kami, gebuk-gebuk mafia tanah itu ibarat mengusir binatang, anjing. Setelah saya baca di kamus, gebuk-gebuk itu mengusir anjing dengan tongkat atau sejenis apa, jadi barang untuk mengusir anjing, memukul anjing, mengusir anjing dengan cara memukul. Jadi saya sangat pikiran saya bahwa memang Pak AHY ini benar-benar ingin memberantas mafia tanah. Kami hanya dipersilakan 2 orang masuk. Kami merasa keberatan karena kami ini masing-masing dengan 8 orang ini dengan kasus yang berbeda-beda. Jadi kami membawa kasus kami masing-masing. Jadi kami meminta kalau boleh ya kami masuklah 8 orang ini. Sama-sama berbicara dengan entah itu Pak Menteri atau Wamen. Tapi dari pihak katanya hanya diperbolehkan masuk 2 orang saja. Nanti selanjutnya akan diarahkan oleh dari dalam. Oke, karena mengingat waktu dan kami berbicara dengan teman-teman, oke, kami setuju bahwa sementara 2 orang saja yang masuk, nanti di dalam bisa bicara dengan pejabatnya atau siapa supaya kita bisa masuk semua. Jadi saya dan Ibu Miranti masuk ke dalam, kalau tidak salah di ruangan tunggu. Kami disuruh tunggu di situ. Katanya mereka akan lobby lagi ke pejabat. Jadi sementara kami menunggu, setengah jam kemudian datang seorang laki-laki muda datang pada kami dan bercerita. Saya pikir orang ini adalah salah satu pejabat tinggi di Kementerian ATR BPN. Dalam pembicaraan saya merasa curiga bahwa apa yang kami sampaikan, kasus yang kami sampaikan, sepertinya orang ini tidak paham, tidak mengerti, entah dia sengaja atau seperti apa. Sepertinya kalau saya lihat seperti orang bodoh yang bertemu dengan kami ini. Dengan kecurigaan itu saya bertanya kepada salah satu pegawai BPN RRI ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak pejabat tinggi di kementerian ini atau Bapak sebagai apa? Kemudian jawabannya bahwa dia hanyalah staf biasa.
Bapak, saudara-saudara yang mendengar, bayangkan kita jauh-jauh dari Sulawesi Utara, kita hanya disambut oleh seorang staf. Padahal dari awal kita meminta untuk bertemu dengan pejabat tinggi BPN ATR RI. Kami ingin menyampaikan aspirasi keluh kesah kami kepada mereka. Tentunya kami sangat kecewa. Kami niat baik kami sepertinya diabaikan oleh para petinggi yang ada di Kementerian ATR BPN. Karena merasa kesal hanya dilayani oleh seorang staf yang setelah kami tanya staf apa, dia tidak mau menjawab. Bahkan dia memberikan roman muka yang tidak baik. Maka saya mengajak Ibu Miranti agar lebih baik kita tinggalkan, kita keluar aja dari ruangan ini. Nah, dengan rasa kesal kami keluar dari ATR BPN dan kami bercerita dengan teman-teman bahwa kita harus bertemu dengan pejabat karena kita jauh-jauh dari Sulawesi Utara, masa hanya dipertemukan dengan seorang staf biasa. Saya tidak tahu staf ini staf apa. Menurut saya, setelah saya lihat-lihat, karena sepertinya pengetahuannya tidak saya pikir dia ini hanya staf laundry mungkin, tukang bersih-bersih. Jadi kita ini dilecehkan. Nah, kalau memang benar ini bahwa hanya staf di cleaning service di ATRBP. Jadi kami meminta supaya salah satu pejabat tinggi kalau Pak Menteri dan Pak Wamen tidak ada, kami minta salah satu pejabat tinggi di kementerian yang bertemu dengan kami. Tetapi setelah begitu lama kami tidak bisa tidak ada jawaban bertemu dengan pejabat, malah kami dikeluarkan di dalam gedung. Kami dipaksa keluar karena kami tidak mau berdebat panjang. Kami keluar dan menunggu di depan pintu masuk. Jadi kami menunggu di pintu masuk sampai kira-kira jam 10 malam. Jadi pintu masuk dan keluar kami tunggu dari jam mungkin seputaran jam 3 sampai jam 10 malam. Kami menunggu di pintu masuk dan pintu keluar gedung Kementerian BPN ATR RI dengan harapan bahwa keinginan kami dapat disetujui oleh para pejabat tinggi di situ. Bahkan kami ingin sekali Pak Menteri atau Wamen dapat menerima kami. Tapi sampai tengah malam tidak ada pejabat yang keluar ataupun masuk lewat pintu utama. Karena sudah malam kami pulang dan kami bertekad akan kembali lagi. Besoknya kami kembali lagi di gedung Kementerian ATR BPN. Kami juga diperlakukan sama seperti yang kemarin. Bahkan karena masih jam 8 kami tiba di sana, kami tidak diperbolehkan masuk. Jadi karena kami tidak boleh masuk, kami menunggu di luar. Di pintu masuk kami menunggu. Pintu ATR BPN sudah ditutup, digembok. Jadi
karena kami tidak tahu ini ada beberapa pintu gedung kementerian ini. Jadi kami di pintu utama dan pintu keluar Kementerian ATR BPN. Kami jaga di situ. Banyak mobil-mobil pejabat mungkin yang masuk, terpaksa mereka harus lurus, tidak masuk lewat pintu utama karena kami berdiri depan pintu situ, mengharapkan Pak Menteri, berjumpa dengan Pak Menteri. Pas hari itu ada penyerahan sertifikat kepada salah satu artis, tidak tahu artis namanya siapa itu, tapi cukup terkenal juga artis itu dan viral di media sosial. Jadi kami di luar, Pak Haye dan Wamen ada di dalam gedung. Kami tidak tahu entah dia masuk seputaran jam 8 ke bawah atau subuh dia sudah ada di kantor situ. Jadi karena kami tahu AHY ada di dalam, kami menunggu AHY keluar karena kami tidak bisa masuk. Bahkan ada sekian puluh anggota polisi yang menjaga. Sebelumnya kami ada informasi bahwa ada informasi ke BPN ATR RI bahwa kami dari Sulut ini melakukan demo, padahal kami tidak ada niat demo. Kami hanya ingin bertemu dengan baik-baik, tapi dialihkan bahwa kami demo. Dan setelah saya katakan bahwa teman-teman kalau demo pasti kami ditangkap, karena kalau demo itu tidak sembarang, ada proses-proses yang harus dijalani, melapor dan sebagainya. Ada aturan-aturan untuk demo. Jelas kami katakan bahwa kami tidak demo. Kami hanya 8 orang kok mau demo. Gitu. Jadi Bapak, saudara-saudara, hari itu kami menunggu di ATR BPN. Tapi entah bagaimana Pak Haye itu tahu dia keluar dari dalam gedung kementerian itu lewat mana. Apakah ada, dan ternyata setelah beberapa hari kami berkunjung ke sana, ternyata ada juga pintu belakang. Rupanya dari pintu belakang itu yang Pak Menteri dan Pak Wamen ini keluar kalau ada masyarakat yang ingin bertemu, yang menyampaikan aspirasi. Dan kalau Pak Menteri dan Wamen tidak mau terima, ya dibiarkan masyarakat di luar di pintu masuk, mereka masuk, Pak Menteri dan Wamen masuk keluar lewat pintu, boleh dikatakan pintu tikus lah, karena mereka lewat belakang. Jadi kan kalau seorang kepala kantor menteri masuk dan keluar tidak lewat pintu utama, itu bisa ketahuan bahwa Pak Menteri ini adalah manusia yang tidak baik, ya kan? Kalau dia manusia yang baik, dia pasti akan keluar masuk lewat pintu utama. Nah, itu jadi catatan buat Pak Menteri. Saya mudah-mudahan Pak Menteri bisa menonton video ini. Saya berani mengatakan bahwa Pak Menteri ini seperti binatang, babi dan anjing, penjilat dan pemakan kotoran mafia tanah. Nah, kalau Bapak bukan binatang, seharusnya kalau Bapak adalah seorang manusia yang mulia ciptaan Tuhan, pasti apalagi Bapak seorang pejabat negara, Pak Agus harus bertindak baik, harus bertindak dengan rasa pri kemanusiaan. Ingat, Bapak menjalankan pemerintah yang adalah ketetapan Allah. Jangan mempermalukan pemerintah yang adalah ketetapan Allah.
Lanjut saudara-saudara, karena kami kecewa, kami kembali pulang dan diajak oleh salah satu mantan anggota dewan, Pak Beni Ramdhani. Kami bertemu dengan beliau karena kami udah lapar, diajak makan, cerita-cerita, kemudian kami kembali pulang lagi ke tempat kami menginap. Jadi itulah 2 hari setelah kami sampai di Jakarta dan kami melakukan kegiatan kami sesuai dengan apa yang kami sudah bicarakan di Manado. Banyak lagi, ada beberapa lagi kantor yang kami datangi, seperti Mabes Polri, KPK, Kejaksaan Agung, ke lembaga Menhankam. Nah, ada beberapa lembaga-lembaga negara yang kami datangi. Memang ada beberapa lembaga negara yang kami rasakan bahwa cara penyambutan itu tidak layak sebagai bagian dari pemerintah yang seharusnya melindungi, menjaga hak-hak rakyat Indonesia. Ada beberapa lembaga yang menurut pemikiran saya, mereka bukan menjaga, tapi mereka adalah pengkhianat negara. Mereka menjual, sepertinya mereka menjual negara kepada mafia-mafia tanah. Jadi saya saat ini sudah ada di Manado. Saya hanya mengharapkan kepada pemerintah Indonesia, baik yang sedang menjabat dan akan menjabat nanti, ingatlah pemerintah ini adalah pemerintah ketetapan Allah. Jadi rancangan Allah itu adalah damai sejahtera, bukan pembodohan, penipuan, merampas hak rakyat. Ingat itu. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada pemerintah yang menjabat dan akan menjabat, tolong selesaikan permasalahan kami, masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Saya pribadi berani mengatakan bahwa ketika kalian mengkhianati pemerintah yang adalah ketetapan Allah, maka kalian orang-orang yang menjadi pemimpin pemerintah layaklah dikatakan seperti anjing, babi, liar, pemakan, dan penjilat kotoran. Sekali lagi saya mau katakan kepada orang-orang yang menjadi pemimpin pemerintah, dari presiden sampai pemerintah yang di bawah, bekerjalah, jalankanlah tugas sesuai dengan ketetapan Allah, karena pemerintah adalah ketetapan Allah. Perlu diketahui bahwa sudah ada aturan-aturan yang dibuat, sudah diundang-undangkan
jalankanlah itu supaya pemerintah ini bisa menjadi harapan masyarakat. Saya berharap kepada Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, Bapak Menteri ATR BPN RI, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, tolong perhatikan keluh kesah rakyatmu. Janganlah kalian menjadi seperti binatang liar, babi dan anjing liar, pemakan dan penjilat kotoran para mafia kejahatan. Ingatlah kalian telah diberi kuasa oleh Yang Maha Kasih, Allah, pencipta langit dan bumi. Ingatlah apa yang kalian perbuat di dunia ini kelak akan diminta pertanggungjawabannya, baik di dunia dan di akhirat nanti. Kami rakyat kecil hanya berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi kuasa Allah. Kami memang orang kecil yang dianggap lemah, bodoh oleh orang-orang yang ada di dunia. Tapi ingatlah, yang dianggap bodoh oleh dunia akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang hikmat, orang-orang pintar, dan lain-lain sebagainya. Ingat itu. Inilah cerita pengalaman yang saya alami baik di daerah maupun di Jakarta. Saya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan atau dianggap merusak atau apa yang tidak dianggap saya ini tidak baik. Saya tidak, menurut saya berbuat baik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Kami hanya mencari hak kami. Kami mencari hak kami tidak dengan kekerasan. Kami mencari hak kami menurut kemampuan kami dan harapan kami. Tentunya harapan kami hanya satu. Harapan kami semoga Tuhan mengabulkan permintaan kami lewat pemerintah yang adalah ketetapan Allah. Kami percaya itu, kami iman itu, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya kami meminta dan kami berharap bahwa pemerintah Indonesia ini benar-benar menjalankan perintah Allah, rancangan Allah
di mana rancangan Allah itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera, tidak ada lagi pembodohan, perampasan hak-hak, harus persoalan-persoalan harus diselesaikan. Demikianlah harapan kami, semoga ada perhatian dari pemerintah yang lagi memerintah saat ini dan yang akan menjadi kepala pemerintah yang akan datang, Bapak Prabowo Subianto. Demikianlah rekaman video ini saya buat, dan saya akan mempertanggungjawabkan bila pemerintah menganggap saya ini melakukan atau menyebarkan hal-hal yang merugikan negara. Sekali lagi saya sampaikan, saya ingatkan kepada pemimpin pemerintah, ingatlah Tuhan Allahmu, ingatlah bahwa pemerintah ini adalah ketetapan Allah, jalankanlah perintah-perintah Allah supaya Indonesia dapat menuju damai sejahtera. Buktikanlah bahwa pemerintah Presiden Republik Indonesia bukan seperti binatang liar, anjing dan babi liar, pemakan dan penjilat kotoran mafia tanah. Terima kasih. Tuhan yang Maha Kasih memberkati dan melindungi orang-orang yang berjuang untuk sebuah kebenaran. Amin.